secara umum awal doktrin diwaspadai itu adalah ajaran intoleran. Dia menganggap dia yang paling benar, yang lainnya salah. Itu sudah positif. Dia sudah mulai terjangkiti paham-paham ekstrim atau radikal. Hari ini menjadi prioritas saya. Jihad saya hari ini adalah jihad mencari nafkah. Halo Sobat Damai, saat ini saya sedang menginjakan kaki di Sumatera, yaitu di Provinsi Lampung. Perjalanan panjang membawa saya untuk bertemu dengan salah seorang yang dulunya pernah berada dalam lingkungan jamaah Islamiyah. Bahkan ia dipercaya menjadi salah satu guru agama bidang kaderisasi. Tapi kisahnya tidak berhenti sampai di situ. Setelah melakukan pembinaan, ia memilih jalan baru. Berubah, bangkit menjadi tokoh deradikalisasi. Bagaimana perjalanan beliau bisa bertransformasi menjadi sosok deradikalisasi? Inilah Sultoni Arifudin dalam Life After Prison. Mas Bobi ya? Pak Sultoni? Betul. Waduh, Pak, bentar, Pak. Assalamualaikum, Pak. Gimana kabar, sehat? Alhamdulillah sehat. Sudah nepatin janji untuk datang dari Jakarta ke Lampung nih ya? Siap. Yuk langsung gas aja ke rumah. Ngapain ke rumah nih? Ya nengok kan katanya Bapak mau pesen apa tadi. Oh, mau ikut aktivitas Bapak ngelas-ngelas, Pak? Siap. Oke, siap, Pak. Siap. Helm dulu kali, Pak. Oh iya. Oke, Sobat Damai. Sekarang saya mau menuju ke rumahnya Pak Sultoni untuk ikut aktivitas Pak Sultoni. Ngelas, Pak ya? Ngelas ya. Oke, Pak, siap. Ikuti aja ya. Terus gimana kita melakukan aktivitas bersama Pak Sultoni. Oke, berangkat, Pak. Yuk gas. Yuk, bismillah. Nah, saat ini kami sudah berada di tempat bengkelas milik Pak Sultoni. Apa namanya, Pak? Sultan Mandiri Jaya Steel. Oh, Sultan Mandiri Jaya Steel. Jaya Steel. Oh, Jaya Steel. Iya. Udah berapa lama Pak Sultoni mendirikan usaha ini? Sekira tahun 2015 akhir lah, hampir 10 tahun oh, lah. hampir 10 tahun berarti ya? Iya. Terus apakah peran usaha ini signifikan untuk membantu Pak Sultoni bergeser dari tidak NKRI menjadi sampai NKRI, Pak? Oh, sangat sekali membantu. Bahkan hari ini menjadi prioritas saya. Jihad saya hari ini adalah jihad mencari nafkah. Karena dengan kegiatan yang positif ini, insya Allah yang lain-lain juga akan bergeser, nyingkir gitu. Oh, ya. Ini malah jadi aktivitas yang memang jadi prioritas dari Pak Sultoni ya? Iya. Oke, Pak, kalau begitu kita mau coba-coba nih. Saya boleh nggak nih, Pak, ikut ngelas nih, Pak? Mas Bobi berani? Wah, berani, Pak. Nggak takut kotor? Kagak takut. Gas! Oke, boleh, Pak. Apa dulu yang pertama kita lakuin nih, Pak? Mungkin kita, ini ya, ini kita lagi sedang proyek bikin pagar selebar 23 meter persegi. Ini salah satunya ya, ini besi-besinya. Ini kita gunakan besi hulu untuk dipakai untuk pagar. Oke, ada beberapa tahapan untuk melakukan kegiatan pemotongan ini. Salah satunya tadi di garis. Jadi boleh, Pak? Ya. Silakan, Pak. Saya bantu pegang nih, Pak. Oke. Jadi pertama ini harus kuat pegangnya. Kalau nggak bisa melanting nanti. Kemudian hidupkan seperti biasa ya. Oke, mungkin kita bisa lanjut kegiatan-kegiatan yang lain nih. Kita juga akan melakukan selain pemotongan apa lagi, Pak? Ngelas. Oh, ngelas ya? Oke, boleh. Ikuti terus ya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Weh, Pak, gimana Pak? Pak. Halo Mas. Ya. Pesanan saya Mas. Iya betul sekali. Jangan begitu. Gimana progresnya? Ini masih 50% lah Pak. 50% ya? Oke. 50%. Insya Allah setelah ini kan pengelasan, pengerakitan, habis itu finishing, ya sekitar 3 hari lagi lah Pak. Asik nih, pas berarti. Oke, kalau gitu dilanjut. Makasih. Siap, sami-sami. Ayo Mas. Siap. Makasih. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Lurah, sehat Pak? Sehat Pak Sultan. Alhamdulillah. Pak Lurah. Wah, Pak Babin. Rame ya usahanya ya. Alhamdulillah. Rame. Bu. Alhamdulillah. Pak, saya pindahin dulu Pak ya. Iya ya. Iya, iya. Kami Pak Lurah dan Pak Babin Kamtipmas Purwosari, ketiga pilar kegiatan siang hari ini dengan informasi kok ada rame-rame di kediaman Pak Sultan. Ya hanya melakukan pembinaan aja, pembinaan monitoring kewilayahan. Oh, jadi saya ada penasaran nih Pak, ada yang saya pengen tanyain. Oke. Kebetulan ada Pak Kadesnya ini Pak Lurah. Oh iya Pak Lurah. Gimana nih Pak sosok Pak Sultoni di masyarakat nih Pak? Pak Sultan, Pak Ustadz, alhamdulillah beliau memang warga masyarakat Purwosari. Tempo hari sempat terlibat dalam kegiatan yang dilarang oleh negara, tapi selesai melakukan pembinaan, beliau alhamdulillah kembali ke NKRI, fokus untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat kemasyarakatan, meningkatkan UMKM di wilayah kita. Dan beliau sudah alhamdulillah sudah diterima oleh masyarakat kami, sudah kembali ke NKRI, dan beliau tetap support untuk menjadi warga negara yang baik, tetap setia kepada NKRI dan Pancasila. Terus juga saya dengar nih katanya Pak Sultoni ini deket banget sama Pak Babin ini. Itu gimana ceritanya itu Pak? Ya awalnya ya dari beliau masih sekolah dulu kan, waktu di CKS kan, kita kebetulan ada wadah Idensos, kita untuk video call sama keluarga. Nah itu kan perlu pendamping dari rombongan Idensos ini, kita dampingi, jadi kita bisa video callan di dalam, kita minta waktu untuk menyampaikan ya kesabaran dan kemudian tetap kembali ke NKRI. Pak Sultan mungkin nih sebelum bapak-bapak dan ibu ini pergi ke tempat lain, mungkin ada yang mau disampaikan dulu nggak? Ini Pak Lurah dan Pak Babin serta Ibu Idensos yang keren. Tanpa mereka mungkin, wah kayaknya berat saya ini. Beliaulah yang memberikan support pada kami. Beliau ini dari anak saya kecil sampai ya sering dibawa jalan-jalan sama beliau. Ini maka saya katakan Pak Lurah pun demikian. Peran beliau di luar di kelurahan itu sangat support pada kami. Bukan hanya saya dan teman-teman kami serta wilayah kami ini. RW 07 support sekali, maka sering diadakan kegiatan deradikalisasi yang di situ bekerja sama dari pamong setempat, Polda sampai BNPT mungkin ya, berkat beliau ini. Yang jelas keren beliau ini keren insya Allah. Terima kasih Mas Sultan. Gimana Pak, apakah ada dukungan dari Idensos dan Babin, terus juga Pak Lurah, apakah ada semakin semangat gitu dalam menjalankan aktivitas gitu Pak? Jelas. Jadi memang Sobat Damai untuk melakukan kegiatan yang deradikalisasi, teman-teman butuh kolaborasi dari banyak pihak, dari BNPT, terus juga perangkat desa dan juga Densus 88 yang dalam hal ini adalah Idensos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi ada yang saya ingin tanyakan setelah kita berkegiatan mengaji gitu sama Umi khususnya. Kan di sela-sela Pak Sultan ini bekerja, bagaimana ya Umi membagi waktu untuk tetap
adiknya juga Mamas juga untuk tetap mengaji atau sekolah itu gimana? Oh iya, alhamdulillah kalau untuk baca Quran, jadi kan kita memang sama-sama di pesantren ya Mas Bobi, jadi udah punya kebiasaan setelah habis sholat subuh, sholat maghrib, kita kan memang baca Quran. Jadi ya setelah kita berkeluarga ngalir aja. Jadi setelah sholat subuh dan maghrib kita memang udah gitu aja. Di awalnya memang dimulai dari Iqra gitu. Kemudian ya alhamdulillah sekolahnya juga kan sekarang udah banyak yang tahfidz ya. Jadi di sekolahnya tahfidz, di rumah kita cuma tinggal menyinkronkan aja dengan program dari sekolahan. Gitu sih Mas. Saya sekarang kalau manggil anak saya, yang saya panggil Jenderal Muda karena secara genetik dia ini punya bakat untuk menjadi seorang jenderal. Ya, seorang jenderal gitu. Cinta tanah air sebagian dari iman. Cinta tanah air sebagian dari iman. Saya kan udah mengikuti kegiatan Pak Sultan ini selama 1 harian gitu ya. Dari mulai kita bertemu di pinggir sawah, terus juga saya naik motor dengan Bapak, akhirnya saya melakukan kegiatan las, terus juga yang tidak disangka ketemu dengan Pak Babin, Pak Lurah, kita ngobrol-ngobrol sedikit banyaknya. Terus juga tadi kita melakukan kegiatan mengaji gitu. Ada sebenarnya yang ingin saya tanyakan gitu Pak. Setelah keluar dari lapas, apa yang Bapak rasakan, bagaimana proses reintegrasi gitu Pak? Ada semacam penolakan kah atau apa segala macam? Saya sadar gitu lah bahwasanya yang saya jalani kemarin, saya ikut di dalamnya itu adalah salah. Terus juga Pak, saya juga kan melihat gitu ya, dari kami sudah minta gitu, dari teman-teman Binmas yang memang melakukan intens komunikasi dengan Bapak gitu. Bapak ternyata kan dulunya adalah guru ya, guru agama yang mengajar khusus bagaimana kaderisasi itu. Nah, apa sih Pak, saya jadi penasaran dalam proses kaderisasi itu apa yang disampaikan, akhirnya orang sampai melakukan perlawanan terhadap negara gitu Pak. Ya. Yang ya masih saya tekankan, kalau masalah pemahaman kayak sholat semua sama, yang beda cuma pemahaman makna jihad gitu, makna jihad satu, kemudian memahami pemerintah kita ini siapa, itu yang salah, itu yang paling yang menjadikan kita itu kurang bisa bersahabat dengan mereka itu karena itu ketidakpuasan, apalagi ditambah lagi kalau ada info-info yang kurang pas dengan mereka, dalam hal ini pemerintah waktu itu kita sangat kemeropok lah bahasanya. Ini pasti gara-gara sistemnya begitu. Jadi dulu kita pengennya itu apa coba? Mengganti sistem dengan sistem Islam atau Al-Quran Sunnah begitu. Karena dulu pedoman kita kalau tidak dengan Al-Quran Sunnah ya tauhid, ya kafir. Ya, itu dulu. Alhamdulillah dengan pelajaran ini saya kembali kan jadi enak gitu. Kemudian Pak, bagaimana cara kita mewaspadai ini sebagai seorang guru, melihat apakah ada tanda-tanda khusus yang misalnya kan Bapak udah berkecimpung sekian lama gitu ya, apakah ada tanda-tanda khusus? Secara umum awal doktrin diwaspadai itu adalah ajaran intoleran, itu pasti. Dia menganggap dia yang paling benar, yang lainnya salah. Itu sudah positif. Itu salah satu tanda utamanya dia sudah mulai terjangkiti paham-paham ekstrim atau radikal. Bagaimana Bapak menyambut peran BNPT di Desa Siap Siaga? Kan di desa tempat Bapak tinggal ini, kalau yang Pak Lurah tadi bilang kan ada namanya program Desa Siap Siaga. Gimana tuh Desa Siaga terhadap ancaman-ancaman terorisme itu? Peran saya yang pertama adalah semenjak saya tobat, saya sudah mendedikasikan diri saya bahwa saya siap berkorban, saya siap berjuang bersama pemerintah, bersama rakyat Indonesia untuk memerangi paham radikal. Dan alhamdulillah saya juga ditunjuk oleh Densus, dalam hal ini tim cegah, itu dijadikan agen deradikalisasi. Ada 2 orang, saya dan saudara saya Mas Martin Sudarmawan, semuanya ex-napiter. Jadi saya sama Pak Lurah terus sama Pak Babin, sejak saya pulang itu bagaimana menjadikan kampung saya ini hijau. Saya segala tempuh saya cari, saya tempuh.
Salah satunya saya menghubungi Polda, akhirnya dari Polda datang dari PIK mengadakan deklarasi merah putih, NKRI harga mati di masjid sini, di masjid situ. Kemudian saya juga bersama tim cegah mengadakan deklarasi di Kalirjo, tempat ada baku hantam dulu di sana. Di Kalirjo 1 korbannya itu di sana kita adakan. Kemudian saya juga bersama tim cegah juga di sana, di unit 6 sana, Tulang Bawang, ada di sini sekitar 1 jam juga mengadakan itu bukti. Nah, sampai hari ini saya membuka kepada Pak Lurah, wes Pak Lurah, kapanpun itu, Pak Babin juga sama polisi sama Polresnya juga gitu, kapan adakan acara Wasbang, saya sebagai narasumber yang agak-agak dari situ nggak apa-apa, saya bisa bertobat dari apa yang pernah saya lakukan. Pertama, saya ini banyak berbuat zolim kepada keluarga saya. Jadi orang setelah menikah yang paling wajib adalah memberikan nafkah kepada keluarganya. Ini sering saya tinggalkan, itu ya. Yang selanjutnya ditambah lagi di masa istri saya itu pertama hamil, trimester pertama itu kan mabok ya, ngidam lah. Itu saya tinggal karena saya DPO, nggak ada teman. Kemudian sudah saya pulang, giliran mau nunggu kelahiran saya diambil. Ya saya sebagai seorang suami kan hati kecil saya itu kan wah sedih banget lah. Istri ya gimana ya, saya enggak pokoknya nggak bisa diungkapkan lah kesedihan saya itu. Jadi intinya yang menyesal banget gitu ya, tapi ya gimana, tapi dari itulah pengalaman ditangkap, diambil oleh Densus 88 menjadikan saya itu mudah untuk kembali. Dan bukan hanya saya, berserta teman-teman saya dan pemimpin-pemimpin saya dulu kan sekarang kembali gitu. Alhamdulillah gitu Pak. Dengan takdir begitu ya, saya terima takdir ini sebagai penebus dosa saya terima. Tapi kira-kira apakah ada pesan damai gitu atau yang bisa Pak Sultoni sampaikan mungkin ke sobat damai yang menonton di rumah supaya juga tidak terpapar, terus juga tidak mengalami apa yang Pak Sultoni alami gitu? Kalau pesan saya pribadi ya, orang yang paham kepada Islam, orang yang paham Islamnya itu dalam, fakih dia kepada Islam, pasti dia tidak intoleran. Pasti dia akan mudah toleran. Karena Nabi SAW itu adalah manusia yang paling toleran. Terima kasih Pak Sultoni atas kegiatannya selama hari ini. Ya, siap. Maaf kalau mengganggu waktunya. Cukup mengesankan sekali saya ikut kegiatan ya. Siap. Banyak pengalaman baru, banyak cerita-cerita baru yang saya dapat gitu. Yang tentu menginspirasi saya dan juga mungkin sobat damai yang ada di rumah. Kita sama-sama memetik apa yang sudah Pak Sultoni rasakan selama hidupnya. Kita bisa mengambil pelajaran dari pahit hidupnya yang sudah dialami oleh Mas Sultoni. Semoga juga sobat damai tidak tersesat. Juga semoga sobat damai tetap berada dalam NKRI. Dan apa tadi kalau istilahnya Ibu gimana Pak? Mencintai bangsa itu bagian dari Hubbul waton minal iman. Mencintai negara, mencintai negeri itu sebagian daripada keimanan. Dulu kata-kata saya membakar semangat yang salah, mengajarkan kebencian, menutup hati dari perbedaan. Tapi hidup memberi saya kesempatan kedua. Sekarang, apilah saya gunakan untuk menyambung besi, bukan memutus persaudaraan. Saya belajar membangun, bukan menghancurkan. Jika saya bisa berubah, siapapun juga bisa.